Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Anna Masroh dari PPL IAIN Salatiga. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Tauhid Uluhiyah. Apa pengertian Tauhid? Tauhid secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesankan. Sedangkan secara istilah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, rububiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan dari pengertian di atas menjadi jelas bagi kita bahwa satu, tauhid yang murni akan terwujud jika Tuhan yang disembah atau ilah hanya satu. Yang kedua, tauhid yang murni juga akan terwujud jika terdapat keyakinan bahwa Tuhan pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam ini atau Rabb hanya satu. Yang ketiga, tauhid yang murni juga akan terwujud jika keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa tauhid terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tauhid uluhiyah, yang kedua tauhid rububiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa itu pengertian tauhid uluhiyah? Pengertian tauhid uluhiyah secara bahasa diambil dari kata ilah, yang artinya yang disembah dan ditaati. Dia adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya hati karena cinta dan pengagungan. Sedangkan secara istilah yaitu ifradullahi fi ibadah, yang artinya mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah itu banyak macamnya, seperti halnya sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Semua itu wajib dilakukan untuk Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Lain dari tauhid uluhiyah, di sini ada 7. Yang pertama, tauhid uluhiyah. Kenapa dinamai dengan tauhid uluhiyah? Karena penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid ubudiyah atau ibadah. Itu karena penyandarannya kepada pelaku tauhid atau hamba. Yang ketiga, tauhid iradah atau tauhid kehendak. Dinamai tauhid iradah karena didasari atas menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal. Yang keempat, tauhid qasd atau tauhid maksud. Dinamai dengan tauhid qasd karena didasari dengan mengikhlaskan maksud yang mengharuskan ikhlas untuk Allah semata. Yang kelima, tauhid at-talabi atau tauhid permintaan. Dinamai tauhid at-talabi karena kandungan permintaan dan doa hamba kepadanya atau permintaan doa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tauhid al-fi'li atau tauhid perbuatan. Kenapa dinamai dengan tauhid al-fi'li? Karena kandungan perbuatan hati dan anggota tubuh. Yang ketujuh, tauhid amal. Dinamai dengan tauhid amal karena dibangun di atas mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu. Dalil Al-Quran dan hadis tentang tauhid uluhiyah. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Pelajaran tauhid dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat Iyyaka na'bud, hanya kepada-Mulah kami beribadah dan terdapat kandungan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Sedangkan dalam ayat Iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Terdapat kandungan tauhid rububiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, yaitu ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah saja. Kandungan tauhid ini terdapat dalam Iyyaka na'bud karena ayat ini berarti kita hanya menyerahkan ibadah kepada Allah saja. Adapun tauhid rububiyah dalam mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, yaitu dalam hal penciptaan, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, dan penguasa jagat raya.
dan memberi pertolongan termasuk dalam perbuatan Allah. Pembahasan tauhid rububiyah ini terdapat dalam Iyyaka nasta'in, karena ayat ini berarti kita hanya meminta pertolongan kepada Allah semata. Sehingga dalam ayat kelima dari surah Al-Fatihah terdapat kandungan dua macam tauhid, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Sehingga kita mesti mengesahkan Allah dalam ibadah dan juga dalam perbuatan Allah. Yang kedua, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ayat yang singkat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dua alasan mengapa kita harus memiliki tauhid uluhiyah. Yang pertama, kita harus menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita di dunia ini. Dan yang kedua, kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan predikat takwa di sisinya. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 6824. Ibnu Abbas yaqulu lamma ba'atha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila nahwi ahli al-Yamani qala lahu innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala fa idza arafu dzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 shalawatin fi yaumihim wa lailatihim. Yang artinya, Ibnu Abbas berkata, dikala Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, Nabi berpesan, wahai Mu'adz, engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah sadar terhadap hal ini, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan 5 sholat kepada mereka dalam 1 hari semalam. Contoh perilaku yang mencerminkan tauhid uluhiyah yaitu setelah kita mempelajari materi tentang tauhid uluhiyah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya tauhid uluhiyah itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Bahkan Allah juga sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita diciptakan di muka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Jika kita mengartikan tauhid uluhiyah sebagai bentuk peribadahan kepada Allah semata, maka dengan mudah kita memberikan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan tauhid uluhiyah. Di antaranya contoh-contohnya sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan sholat dengan khusyuk dan penuh ketundukan kepada Allah. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena paksaan dari orang tua. Yang ketiga, bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin dan berharap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Sekian materi hari ini dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.